Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu operasi penjumlahan. Teman-teman dapat melihat rumus pada layar yang tertera. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh berikut. Jika diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6, X5 sama dengan 3, hitunglah nilai dari soal berikut. Yang pertama, sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 4. Yang kedua, ada sigma X kuadrat di mana I sama dengan 3 sampai 5. Yang ketiga, ada sigma XI di mana I sama dengan 2 sampai 5. Dan yang terakhir, ada sigma XI di mana I 1 sampai 3 yang dikuadratkan. Langsung saja kita membahas soal yang pertama. Sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 4. Langkah yang pertama, kita jumlahkan nilai dari X1 sampai X4 dan hasil yang diperoleh adalah 20. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 3 sampai 5. Langkah yang pertama, masing-masing nilai XI yang diketahui dikuadratkan yang dimulai dari X3 sampai X5. Kemudian kita jumlahkan dan hasil yang diperoleh adalah 70. Soal yang ketiga, sigma XI di mana I sama dengan 2 sampai 5. Sama seperti soal yang pertama, kita hanya menjumlahkan nilai X yang diketahui. Nah, pada soal ini kita menjumlahkan nilai dari X2 sampai X5 dan hasil yang kita peroleh adalah 21. Untuk soal terakhir, sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 3 yang dikuadratkan. Pertama-tama, kita menjumlahkan nilai dari XI yang diketahui, yaitu menjumlahkan nilai dari X1 sampai dengan X3, kemudian hasilnya dikuadratkan, dan kita memperoleh hasil akhir, yaitu 256. Penjumlahan menggunakan sigma dibagi menjadi 3 tata cara pengerjaan. Yang pertama, melibatkan perkalian dengan sekumpulan angka yang tetap atau konstanta. Teman-teman dapat melihat rumus yang tertera. Yang kedua, penjumlahan yang melibatkan serangkaian bilangan-bilangan yang sama besar dan mengalihkannya dengan bilangan konstanta. Yang terakhir, penjumlahan dalam operasi bilangan dari dua variabel yang hasilnya akan sama dengan mengoperasikan masing-masing variabel terlebih dahulu, kemudian mengoperasikan hasil tiap variabel terhadap variabel lain. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, jika diberikan barisan bilangan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4 dengan konstanta 2. Langkah pertama, kita mengalihkan konstanta yang diketahui dengan nilai dari masing-masing XI, kemudian dijumlahkan, dan hasil yang diperoleh adalah 18. Soal yang kedua, diberikan barisan bilangan konstan yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 3. Kita dapat menyelesaikannya dengan mengalihkan N yaitu 3 dengan bilangan konstannya yaitu 3 dan diperoleh hasil 9. Soal yang terakhir, diberikan dua barisan bilangan dari dua variabel yang berbeda. Variabel pertama sebagai X, di mana X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6. Dan variabel kedua yaitu sebagai Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 3, Y3 sama dengan 1. Langkah pertama, kita jumlahkan nilai dari X1 ditambah Y1 dan X2 ditambah Y2 dan seterusnya. Kemudian masing-masing hasil dijumlahkan dan diperoleh hasil akhir 21. Nah, baiklah, di sini kita akan mengerjakan soal dalam bentuk Excel. Nah, yang pertama kita menulis X1 sampai dengan X5, di mana X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6, dan X5 sama dengan 3.
Nah, soal yang pertama itu ada sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 4. Kemudian cara pengerjaannya kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita blok dari X1 sampai dengan X4. Kita tarik ke bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, hasil yang kita peroleh adalah 20. Untuk soal yang kedua, itu ada sigma XI kuadrat di mana I sama dengan 3 sampai 5. Nah, kita buat ketikkan rumusnya sama dengan sum X3, kita ketik X3, kemudian kita shift 6 untuk pangkat, terus ketik 2, ditambah dengan X4, kemudian di shift 6 lagi, terus 2, dan seterusnya. Nah, setelah selesai, kita klik enter dan hasil yang kita peroleh adalah 70. Soal yang ketiga itu ada sigma XI di mana I sama dengan 2 sampai 5. Sama seperti soal yang pertama tadi. Jadi kita ketikkan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok dari X2 sampai dengan X5. Nah, kemudian tutup kurung dan klik enter. Dan hasil yang kita peroleh adalah 21. Nah, untuk soal terakhir ada sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai 3 yang dikuadratkan. Kita ketikkan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari X1 sampai dengan X3. Kemudian kita tutup kurung terlebih dahulu, lalu shift 6 untuk pangkat dan 2. Dan hasil yang kita peroleh adalah 196. Nah, kita akan mengerjakan soal nomor Excel. Jika diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4 dengan konstanta 2. Nah, kita ketika rumus sama dengan sum, kemudian kita klik X2, itu pada sel C3, kemudian dikali atau shift 8 dengan konstanta 2, kemudian ditambah X2 dikali konstanta 2 dan seterusnya. Nah, setelah selesai, kita tutup kurung dan klik enter. Hasil yang kita peroleh adalah 18. Nah, berikut rumus pengerjaannya. Untuk soal yang kedua, jika diberikan barisan bilangan konstan atau tetap, di mana X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, dan X3 sama dengan 3, maka pengerjaannya itu sama dengan sum, kemudian kita blok dari X1 sampai dengan X3, kemudian tutup kurung, dan hasil yang kita peroleh adalah 9. Nah, untuk soal yang ketiga, jika diberikan barisan bilangan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, X3 sama dengan 6, dan Y1 sama dengan 5, Y2 sama dengan 3, serta Y3 sama dengan 1. Rumusnya itu sama dengan sum, kemudian kita tambahkan X1 ditambah dengan Y1. Kemudian tutup kurung, ditambah dengan X2 ditambah dengan Y2 sampai habis. Nah, setelah selesai kita tutup kurung dan klik enter. Hasil yang kita peroleh adalah 21. Berikut adalah rumus-rumus pengerjaan dalam bentuk Excel. Di sini saya akan menjelaskan materi distribusi frekuensi. Apa sih pengertian dari distribusi frekuensi? Dalam statistika, distribusi frekuensi adalah cara untuk mengumpulkan data menjadi kelompok-kelompok yang saling berkaitan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Pengelompokan data ke dalam kelas bertujuan agar karakteristik data tersebut dapat terlihat jelas. Distribusi biasanya digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari analisis penjualan, kesehatan,
pendidikan, keuangan. Nah, berikutnya ada penyusunan data secara sistematis. Pada tahap ini, perlu dilakukan pengumpulan data secara penyusunan data ke dalam suatu susunan yang sistematis. Penyusunan data dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, antara lain berdasarkan waktu, yaitu penyusunan data yang dilakukan dengan menggunakan waktu sebagai dasar utama. Mari kita perhatikan tabel 1.1 produksi padi di Siantar pada tahun 2012 sampai 2017. Yang pertama, tahun 2012 itu memproduksi padi sekitar 127,79 ton. Tahun 2013 memproduksi 105,39 ton. Pada tahun 2014 memproduksi 115,4 ton. Pada tahun 2016 memproduksi 125,66 ton. C. Tabel distribusi frekuensi. Secara umum, tabel distribusi frekuensi dalam hal ini mencakup beberapa komponen atau bagian yang menjadi penyusun dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, komponen-komponen ini terdiri dari 6 komponen. Yang pertama itu kelas, yang kedua batas kelas, yang ketiga tepi kelas, yang keempat nilai tengah, yang kelima interval kelas, yang keenam itu frekuensi kelas. Syarat-syarat tabel distribusi frekuensi. Nah, apa saja sih syarat-syarat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama itu diperlukan keterangan dari nomor tabel. Yang kedua, mempunyai keterangan dari informasi data dapat berupa judul ataupun subjudul yang rinci. Yang ketiga, mengikuti pedoman pembuatan kelas yang efektif seperti halnya yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Yang keempat, tidak memiliki kelas yang saling bertindihan atau overlap. Yang kelima, menghindari kelas yang tidak sama. Yang keenam, menghindari kelas yang terbuka. Yang ketujuh, menghindari data harus disebutkan. Saya akan melanjutkan topik yang berikutnya, yaitu klasifikasi data distribusi frekuensi. Klasifikasi data distribusi frekuensi merupakan data dari nilai terkecil hingga terbesar dan pengelompokannya ke dalam kelas atau klasifikasi tertentu. Klasifikasi data distribusi frekuensi terdiri atas dua. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan distribusi frekuensi yang semua datanya berbentuk angka atau numerik tertentu. Nah, contoh soal, pada suatu kelas berisi 30 siswa dan didapat nilai ujian sebagai berikut, 40, 47, sampai 78. Teman-teman boleh lihat soal pada gambar. Buatlah tabel distribusi dari data tersebut. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan. Untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar, sehingga data setelah diurutkan ada di data terkecil terdiri dari 40, 42 hingga yang terbesar ada di 98. Teman-teman boleh lihat pada gambar. Nah, langkah pertama mencari banyak kelas atau K. Banyak data atau N sama dengan 30. Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Kita masukkan ke dalam rumus, 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,47 sama dengan 1 tambah 4,8745 sama dengan 5,875 dibulatkan menjadi 6. Langkah kedua, mencari interval kelas atau C. Untuk rumus, teman-teman boleh lihat pada layar. Nah, C sama dengan 98 dikurang 40 per 6 sama dengan 58 per 6 sama dengan 9,6 dibulatkan menjadi 10. Langkah ketiga, mencari data kelas berdasarkan hitungan jumlah dan interval kelas. Sebelumnya kita telah menentukan jumlah kelasnya, sehingga nomor kelasnya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan interval kelasnya ada di 10. Maka untuk menentukan datanya, kita tentukan bahwa data terkecil ada di 40. Maka kita mencari interval kelasnya 10 angka dari angka 40, yaitu 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 hingga 49. Begitu juga sampai kelas yang keenam, yaitu 90 sampai 99. Langkah keempat, menentukan frekuensi kelas dengan hitungan turus. Langkah keempat ini sama dengan langkah ketiga. Bedanya di langkah keempat kita menentukan frekuensi dengan turus untuk mempermudah kita dalam menghitung frekuensinya. Turus ini merupakan garis miring. Langkah kelima, menyajikan tabel data frekuensi tanpa menyertakan baris turus. Langkah kelima ini juga sama dengan langkah 3 dan keempat. Bedanya di langkah kelima
kita tidak perlu menentukan frekuensi dengan tulus, hanya berupa angka. Yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berdasarkan kepada data yang telah dikelompokkan. Contohnya, berikut tabel data mahasiswa administrasi bisnis yang menyukai musik pop pada 2025. Jenis kelamin, laki-laki, jumlah mahasiswa 54. Jenis kelamin perempuan, jumlah mahasiswa 60, sehingga totalnya ada di 114. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal pengelompokan data dalam bentuk Excel. Nah, dalam pengerjaan Excel ini kita tidak perlu mengurutkan data dari data terkecil hingga data terbesar, tapi kita hanya menyusun data dalam bentuk tabel supaya lebih rapi untuk kita lihat, seperti yang telah saya buat. Nah, untuk mengerjakan soal ini yang akan kita cari adalah N atau jumlah data paling terbesar, data paling terkecil, range, jumlah kelas, dan panjang kelas. Nah, yang pertama yang akan kita kerjakan adalah jumlah data. Nah, rumus untuk mengerjakan jumlah data ini yaitu sama dengan, klik sama dengan, terus ketik konta, klik konta, nah, dan blok seluruh tabel, klik enter. Nah, maka jumlah data ada 30. Nah, untuk mencari data terbesar dengan rumus sama dengan klik max, blok tabel, klik enter. Nah, untuk mencari data paling terkecil dengan rumus sama dengan ketik min, klik min, blok data, klik enter. Nah, untuk mencari range adalah X max dikurang X min, maka klik sama dengan klik X max dikurang klik X min, klik enter. Maka range ada di 58. Nah, untuk mencari jumlah kelas, kita ketahui bahwa rumus dari jumlah kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. Nah, untuk kerjakan ini, maka kita buat sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali klik log, klik N atau 30, tutup kurung 2 kali, klik enter. Nah, maka hasilnya 5,8. Nah, untuk rumus panjang kelas yaitu range dibagi dengan jumlah kelas, maka klik sama dengan klik range atau 58 per klik jumlah kelas, klik enter. Maka panjang kelas ada di 9,873. Nah, karena jumlah kelas dan panjang kelas bentuk koma, maka kita bulatkan jumlah kelas menjadi 6 dan panjang kelas menjadi 10. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakannya dalam bentuk tabel. Nah, karena telah kita ketahui bahwa jumlah kelasnya ada 6, maka nomor kelasnya kita buat dalam tabel 1 sampai dengan 6. Nah, untuk mencari interval kelas, yang pertama yang harus kita buat adalah data terkecil atau X min, yaitu ada di 40. Nah, untuk mencari batas atas, kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik 40 ditambah klik panjang kelas atau 10 dikurang 1, enter. Nah, batas atasnya ada di 49. Nah, untuk mempermudah kita tanpa harus mencari satu-satu data ini, kita boleh menggunakan rumus sama dengan klik 40 ditambah klik panjang kelas atau 10. Nah, untuk supaya nanti ini tidak bergeser ketika data ditarik di bawah, maka K12 yang ini harus kita kunci menggunakan Fn F4 sampai muncul tanda-tanda dolar seperti ini. Selanjutnya dikurang
Selanjutnya dikurang dengan 1, enter, 29. Nah, untuk mencari batas bawah kelas kedua, kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik batas atas, ditambah 1, enter, 50. Nah, kita tinggal menarik data ini ke bawah. Itu juga dengan ini. Nah, sehingga data ada di 40, 49 dan yang terakhir ada 90 sampai 99. Untuk membuat intervalnya lebih rapi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik concatenate, klik batas atas, titik koma, tanda petik, tanda penghubung, tanda petik, titik koma, dan klik batas bawah. Tutup kurung, enter. Nah, ini kita tinggal tarik sehingga hasilnya menjadi seperti ini dan terlihat lebih rapi. Nah, untuk mencari frekuensi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan klik frekuensi, blok semua data yang ada pada tabel ini, titik koma, blok semua data yang ada pada tabel ini. Tutup kurung, enter. Nah, maka frekuensinya ada di ini. Untuk rumusnya, teman-teman boleh lihat ini. Sekian pengerjaan soal pengelompokan data dalam bentuk Excel. Halo teman-teman, saya Ella. Saya akan membahas distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah penyajian data dengan menyatakan frekuensi data dalam angka, persenan, atau berbentuk persentase. Frekuensi relatif kelas-kelas dapat ditentukan dengan mengaplikasikan formula FR sama dengan frekuensi absolut kelas per banyak data dikali 100%. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif dalam distribusi frekuensi adalah total frekuensi yang dapat mencakup jumlah frekuensi yang terdapat pada atas atau pada bawah suatu nilai tertentu dalam interval kelas suatu variabel. Frekuensi kumulatif dibagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Contohnya dapat kita lihat pada slide. Nah, sekarang mari kita bahas soal yang pertama, distribusi frekuensi relatif. Caranya yaitu frekuensi dibagi banyak data dikali 100%. Bisa kita lihat dalam slide untuk selanjutnya. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya kita menjumlahkan data kelas dengan data kelas sebelumnya. Dapat kita lihat pada slide. Yang ketiga yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Cara pengerjaannya mudah, hanya kebalikan dari distribusi frekuensi kurang dari. Bisa kita lihat pada slide. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara pengerjaan pembulatan angka jika menggunakan Excel. Di sini saya ambil dua, yaitu pembulatan lebih kecil dari 5 dan pembulatan lebih besar sama dengan 5. Nah, caranya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita ketik rundown, lalu kita klik tabel angka yang pertama, lalu koma 1. Nah, mengapa koma 1 itu? Karena saya ingin di belakang koma itu 1. Nah, jika kalian ingin di belakang koma itu 2,
maka bisa kalian ketik koma 2. Setelah itu kita arahkan kursor seperti yang di layar, lalu kita klik 2 kali untuk memunculkan hasil secara otomatis. Nah, bagaimana jika pembulatan lebih besar sama dengan 5? Itu menggunakan rumus round up. Jadi kita ketik sama dengan round up buka kurung C3, yang dimana itu adalah tabel angka yang pertama, koma 1, enter. Nah, setelah itu kita arahkan kursor ke ujung, lalu kita klik 2 kali untuk memunculkan secara otomatis hasilnya. Nah, begitu dia teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan frekuensi relatif jika menggunakan Excel. Nah, cara pertama yaitu kita klik sama dengan, terus kita klik tabel frekuensi yang pertama, lalu kita bagi keseluruhan data frekuensi, yaitu adalah 100. Kita tutup kurung, setelah itu kita kali 100%. Kita klik enter. Nah, otomatis hasilnya akan muncul sendiri. Setelah itu kita klik ujung seperti pada layar, kita klik 2 kali, itu akan secara otomatis memunculkan keseluruhan hasil dari frekuensi relatif. Nah, begitulah caranya teman-teman. Grafik distribusi frekuensi. Sebelumnya, grafik adalah gambar yang menunjukkan data secara visual berdasarkan atas nilai-nilai aslinya ataupun dari tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya. Grafik distribusi frekuensi dibagi menjadi 3, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama ada histogram. Histogram adalah bentuk grafik batang yang menggunakan skala horizontal untuk mempresentasikan nilai-nilai data kelas dan skala vertikal untuk mempresentasikan frekuensi masing-masing nilai tersebut. Nah, di sini ada grafik histogram penghasilan 100 pengusaha balon. Di sini datanya saya ambil dari distribusi frekuensi relatif. Di sini di bagian kanan ada kelas yang disebut sebagai kelas, yaitu dari 0, 5, 10, 15, 20 sampai 25 dan 25. Di bagian bawah itu adalah frekuensi. Di sini ada 10 sampai 10,9, ada 11 sampai 11,9, 12 sampai 12,9, 13 sampai 13,9, 14 sampai 14,9, dan 15 sampai 15,9. Untuk frekuensi ini kita ambil dari tepi kelas atas dan tepi kelas bawah, yaitu tepi kelas atas yaitu ada 10 dan tepi kelas bawah itu ada 10,9. Nah, di sini untuk frekuensi 10 sampai 10,9 itu kelasnya ada di 10. Dan 11 sampai 11,9 itu kelasnya ada di 18, dan 12 sampai 12,9 itu ada di 16, 13 sampai 13,9 itu ada di 16 juga. Dan ini 14 sampai 14,9 itu ada di 14, dan 15 sampai 15,9 itu kelasnya ada di 24. Nah, di sini yang kedua ada poligon. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Di sini kita menggunakan 5 langkah untuk membuat poligon distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan titik tengah masing-masing kelas. Yang ketiga, menggambarkan sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas. Yang keempat, menggambarkan sumbu vertikal untuk frekuensi. Yang kelima, menghubungkan titik-titik yang berdekatan, di mana titik tengah dapat sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Sebenarnya di sini sama ya teman-teman dengan histogram. Bedanya histogram menggunakan grafik batang dan poligon ini menggunakan grafik garis. Di sini dapat dilihat grafik poligon frekuensi penghasilan 100 pengusaha balon. Di sini ada kelas 10 sampai 10,9 itu ada di frekuensi 12, 11 sampai 11,9 ada di frekuensi 18, 12 sampai 12,9 ada di frekuensi 16, 13 sampai 13,9 ada di frekuensi 16, 14 sampai 14,9 ada di frekuensi 14, dan 15 sampai 15,9 ada di frekuensi 24. Nah, di sini
ketinggian dari titik-titik tersebut akan menunjukkan frekuensi kelas dari segmen garis diperpanjang ke kiri dan ke kanan hingga garis dimulai dari dan berakhir pada sumbu horizontal. Jadi ketika kita mendapatkan titik-titiknya, kita akan membuat garis-garis untuk mendapatkan sumbu horizontal. Yang ketiga ada ogive. Ogive atau poligon distribusi frekuensi kumulatif adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Di sini ada dua jenis ogive, yaitu ogive positif atau ogive kurang dari. Ogive positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif kurang dari sebagai ordinat. Dan yang kedua ada ogive negatif atau ogive lebih dari. Ogive negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari sebagai ordinat. Nah, di sini ada ogive frekuensi penghasilan 100 pengusaha balon. Di sini kita menggunakan dua garis, yaitu biru dan merah. Untuk biru itu ada kumulatif kurang dari, dan merah ada kumulatif lebih dari. Di sini sebelumnya kita akan membagi kelas, yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk frekuensi kumulatif ada dari 0, 20, 40, 60, 80, 100, dan 120. Untuk mendapatkan hasilnya, kita akan menambah-nambah. Seperti contoh, kurang dari 10, itu hasilnya 0. Jadi kita memasukkan di kelas 1 dan hasilnya 0. Yang kedua, kurang dari 11, hasilnya adalah 12. Untuk frekuensinya kita menambah. Seperti 0 tambah 12 itu kan 12. Jadi kita memasukkan di kelas 2 dan hasilnya ada di 12. Dan yang ketiga, kurang dari 12. Kurang dari 12. Di frekuensinya ada, kita menambah 0 tambah 12 tambah 18, hasilnya ada di 30. Jadi kita memasukkan di kelas 3 dan hasilnya ada di 30. Begitu juga seterusnya sampai ke 100. Kenapa 100? Ya karena semua data tadi kan ada 100, yaitu kelas frekuensinya ada 100. Jadi di bagian sini grafiknya hasilnya juga harus ada 100. Nah, untuk yang kedua di sini kita ada merah, yaitu kumulatif lebih dari. Nah, di sini kebalikan kumulatif kurang dari. Nah, tadi kan kita mengambilnya dari 0 sampai 100. Di sini kita mengambilnya dari 100 ke 0. Nah, contohnya seperti ini. Lebih dari 10. Lebih dari 10 di frekuensinya kan ada 24 tambah 14 tambah 16 tambah 16 tambah 18 tambah 12. Jadi kan hasilnya 100. Nah, di 100 ini kan hasil di 100. Jadi kita memasukkan di kelas 1. Di kelas 1 atau di kelas pertama. Nah, untuk di kelas kedua itu lebih dari 11. Nah, lebih dari 11 itu kan ada di frekuensinya ada 24, 14, tambah 16, tambah 16, tambah 18. Nah, hasilnya ada 88. Nah, di sini kita membuat pas ya teman-teman di angka 88. Di angka 88 dan kelasnya di kelas 2 atau di kelas kedua. Nah, untuk di kelas 3 ada lebih dari 12. Nah, di frekuensinya ada 24 tambah 14 tambah 16 tambah 16, hasilnya ada 70. Nah, berarti di kelas ketiga itu hasilnya ada 70, berarti kita harus paskan. Begitu juga seterusnya. Setelah kita mendapatkan titik-titik tersebut, kita akan menyambungkan garis-garis agar kita mendapatkan hasil yang lebih bagus. Cara mengerjakan grafik distribusi frekuensi di dalam Excel. Nah, di sini dapat dilihat sudah ada data yang telah kita buat. Untuk langkah pertama, kita blok semua data. Kita blok seperti ini. Lalu kita pergi ke Insert. Nah, di sini dapat dilihat banyak pilihan grafik. Teman-teman bebas pilih yang mana. Di sini saya pilih grafik yang pertama. Di sini juga ada pilihan grafik. Ada 2D, ada 3D dan lain-lain. Teman-teman bebas. Di sini saya pilih yang 3D kolom grafik keempat. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita ubah namanya menjadi histogram frekuensi penghasilan 100 pengusaha balon. Nah, untuk grafik histogram ini
Ini grafik batang ya teman-teman. Lalu bagaimana cara kita mengubah ke grafik yang lain? Nah, untuk langkahnya tetap sama, kita blok semua data. Kita pergi ke insert. Nah, di sini teman-teman juga bebas pilih yang mana. Di sini saya pilih grafik yang kedua. Nah, di sini juga ada 2D line, 3D line, dan lain-lain. Saya pilih 2D line grafik yang kelima. Hasilnya akan seperti ini. Di sini juga kita ganti nama menjadi poligon frekuensi penghasilan 100 pengusaha balon. Nah, untuk OGIF sendiri itu datanya berbeda. Di sini sudah ada saya buat data untuk OGIF. Di sini ada frekuensi kurang dari dan frekuensi lebih dari. Untuk langkahnya juga sama, kita blok semua data yang ada. Kita pergi ke insert. Nah, di sini OGIF ini berbeda. Kita pilih yang di pojok kiri bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah grafik OGIF. Teman-teman bebas pilih yang mana. Di sini saya pilih grafik yang keempat. Setelah itu kita oke kan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini juga kita ganti namanya menjadi OGIF frekuensi penghasilan 100 pengusaha balon. Nah, jadi begitu cara mengerjakan grafik distribusi frekuensi di dalam Excel.